Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 17 November 2025, Pekan Biasa ke-33, Ofisi Pekan Pertama. Peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria Biarawati. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. 40 tahun aku muak mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Mada. Marilah kita memuji wanita yang tabah hati, terkenal di mana-mana karena kesuciannya. Penuh cinta pada Tuhan, teguh kuat dalam iman. Gagah ditempuhnya jalan, berpedoman pengabdian. Badan diatur puasa, hati dikuatkan doa. Maka kini menikmati kegembiraan surgawi. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya, yang melimpahkan kurnia kepada hamba yang setia. Amin. Pendarasan Mazmur. Mulutnya menuturkan kebijaksanaan, dan hatinya penuh belas kasihan. Mazmur 18. Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memasyurkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan kepada malam berikut. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di sana Tuhan memasang kemah bagi sang surya, yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin. Dengan kirang sang surya menempuh jalan peredarannya, laksana seorang pahlawan. Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain, dan tak ada yang luput dari panas teriknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mulutnya menuturkan kebijaksanaan, dan hatinya penuh belas kasihan. Para wanita kudus berharap pada Allah dan bernyanyi dengan sepenuh hati. Mazmur 44.
Hatiku meluapkan kata-kata indah. Aku mempersembahkan laguku kepada Raja. Lidahku bagaikan kerak pena juru tulis. Tereloklah baginda di antara manusia. Tampanlah wajah baginda. Terberkati oleh Allah selama-lamanya. Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan. Itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda. Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah. Dan lakukanlah perbuatan yang gagah. Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda. Bangsa-bangsa rebah dan takluk. Takhta baginda bertahan selama-lamanya. Tampuk pemerintahan baginda adil dan jujur. Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman. Sebab itu baginda diurapi oleh Allah. Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja. Pakaian kebesaran baginda harum mewangi. Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri. Menggembirakan hati baginda. Para putri raja-raja berarak-arak menghadap baginda. Permaisuri berdiri di samping baginda berhiaskan emas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para wanita kudus berharap pada Allah dan bernyanyi dengan sepenuh hati. Dengan gembira dan sorak-sorai, mereka dihantar masuk menghadap Tuhan. Dengarkanlah hai putri, perhatikanlah dengan baik. Lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu. Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu. Sujudlah kepadanya sebab dialah Tuhanmu.
Putri kota Tirus datang dengan persembahan. Para bangsawan mengharapkan kerelaanmu. Permaisuri diarak masuk, semaraklah semata-mata. Pakaiannya bersulamkan emas. Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja. Para putri raja-raja mengiringinya. Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk. Masuklah mereka ke dalam istana raja. Para putera baginda akan melanjutkan kerajaan. Baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi. Semoga aku memasyurkan nama baginda turun-temurun. Maka para bangsa akan memuji baginda selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan gembira dan sorak-sorai, mereka dihantar masuk menghadap Tuhan. Bacaan dari kitab Nabi Yehezkiel, bab 17 ayat 3 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 24. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung raja wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang penuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu, dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Dalam pada itu ada juga burung raja wali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu, dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah itu akan berhasil?
Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan, lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem, dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya, dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja, dan mengadakan perjanjian dengan dia, sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu, dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir, supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap Aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaru kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-583. Aku bukanlah seorang yang gila mukjizat. Sudah aku katakan kepadamu
bahwa mujizat-mujizat dalam Injil sudah lebih dari cukup untuk menguatkan imanku. Namun, tidak bisa tidak aku merasa kasihan kepada orang-orang Kristiani. Banyak di antara mereka adalah orang-orang saleh, bahkan berjiwa merasul, yang tersenyum bila mendengar orang-orang berbicara mengenai hal-hal yang luar biasa, mengenai kejadian-kejadian adikodrati. Aku merasa terdorong untuk berkata kepada mereka, ya, sekarang ini juga mujizat-mujizat masih terjadi. Kita juga akan dapat melakukannya jika kita memiliki iman yang teguh. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa para yatim piatu, Santa Elizabeth melihat dan menghormati Kristus dalam diri kaum miskin. Semoga karena doanya, kami pun melayani orang malang dan papa dengan cinta kasih sejati. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.